single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Sama Dina di sini. Guys, biasanya kalau misalkan kalian ulang tahun atau temen atau saudara atau ayah atau ibu atau nenek atau kakek atau pokoknya semua orang dekat kalian yang ulang tahun dan kalian tuh pasti pengen banget dong ngasih sesuatu surprise party buat mereka. Nah, di dalam surprise party itu biasanya ada cake. Nah, gimana caranya kalian bisa dapat cake? Seandainya kalian lagi nggak punya duit atau nggak usah punya duit. Pokoknya misalkan kalian pengen bikin sesuatu yang spesial banget buat mereka, ya buat orang tersayang itu biasanya kita harus memberikan sesuatu yang spesial. Apa sih yang spesial? Yang spesial itu kalau misalkan cake-nya itu kita sendiri yang buat. Nah, jadi hari ini aku mau nge-share kepada kalian semua gimana caranya bikin cake. Tapi tuh cake-nya tuh gampang banget, bener-bener gampang banget dibikin. Dan kalian nggak perlu ribet, nggak usah cari-cari panggangan kue atau apalah itu. Penasaran ya sih cake-nya itu seperti apa? Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk like dulu sebelum kalian nonton ya, karena aku yakin banget video ini tuh pasti bermanfaat banget dan ada faedahnya pasti. Kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, kalian harus subscribe channel ini atau berlangganan channel ini. Caranya gampang, kalian tinggal pencet tombol merah yang ada di sudut sini. Tombol merahnya kalian pencet supaya kalian bisa berlangganan channel ini dan kalian juga bisa membantu aku atau memberikan semangat aku supaya aku bisa sering-sering upload video. Kalian juga jangan lupa untuk aktifin lonceng notification dan lokasinya atau tempatnya berada di sebelah tombol subscribe. Ya, itu kalau kalian sudah pencet tombol itu, kalian akan tahu kapan aku upload video. Yuk kita bikin cheesecake coklat no fat atau tidak dimasak. Pokoknya semua yang ada di sini tidak dimasak dan tapi tetap bisa dimakan dan yang pasti enak banget. Adalah Oreo. Aku punya satu Oreo atau satu bungkus Oreo. Di sini aku akan menghancurkan. Bisa pakai apa aja, bisa pakai food processor kalau kalian punya, atau kayak aku bisa menggunakan plastik. Oreo dimasukin ke dalam plastik, kemudian aku pakai ulekan untuk menghancurkannya. Seperti ini sudah halus. Terus bahan kedua adalah aku mau mengencerkan butter. Aku menggunakan air panas yang aku taruh di atas mangkuk, kemudian butternya aku taruh di mangkuk yang lain, dan karena udara panas itu mencair seperti ini. Oke, butternya udah mencair. Setelah itu kita tinggal mencampurkan Oreo yang sudah hancur tersebut dengan butter dan kita aduk sampai benar-benar rata. Kayaknya udah rata, kita tinggal menyiapkan yang lain. Aku punya loyang, cuman loyangnya ini tidak bisa dilepas. Nggak mau loyang itu kita harus tambahkan kertas roti. Supaya nanti pada saatnya kita kalau mau
loyang itu gampang. Oke guys, aku udah punya loyang yang sudah dilapisi kertas roti. Kemudian aku masukin Oreo yang sudah dicampur sama butter tadi ya. Aku masukin semua Oreonya. Ini untuk base-nya atau bawah dari kuenya. Jadi nah, setelah itu kita ratakan Oreonya ke seluruh loyang tersebut. Pokoknya sampai rata kayak begini. Terus abis itu kita masukin freezer deh supaya biar keras. Oke, sekarang kita mulai bikin adonan kuenya. Pertama yang kita masukkan adalah cream cheese. Cream cheese yang sudah kita bikin kemarin. Kalau kalian pengen tahu gimana cara bikin cream cheese-nya, tinggal klik di atasnya atau video aku yang kemarin. Cream cheese ini kita hancurkan, bukan kita hancurkan sih, jadi biar nggak ada yang menggumpal. Jadi kita pastikan cream cheese ini tidak ada yang menggumpal. Setelah kita pastikan dia sudah halus banget, terus kemudian kita masukkan gula pasir. Kita masukkan gula pasir sedikit demi sedikit. Terus abis itu kita kita udek lagi. Kita udek sampai gula pasirnya benar-benar merata dengan cream cheese-nya. Setelah itu kita butuh bantuan blender supaya dia tuh benar-benar menyatu ya, cream cheese-nya sama gula pasirnya. Oke, kemudian kita masukkan vanilla extract atau vanili ya. Di sini kita masukkan supaya wanginya dia lebih harum. Terus ini kita kasih garam sedikit aja, cuma seperempat sendok teh. Setelah itu, setelah dia ngeblend benar-benar menyatu, setelah itu kita masukkan coklat powder atau coklat bubuk. Nah, setelah dia menyatu dengan blend kayak gini, udah cakep. Terus kita matikan. Kemudian kita menyiapkan coklat batang yang sudah kita cacah dan kita lelehkan dengan cara yang sama seperti tadi kita melelehkan butter, yaitu air panas ditaruh di dalam mangkuk dan coklatnya kita taruh di mangkuk yang lain. Kemudian kita aduk sampai dia meleleh. Nah, kalau udah meleleh kayak gini, teksturnya udah nggak ada gerinjel-gerinjelnya atau coklat yang masih belum meleleh, bisa kita angkat. Oke, setelah itu aku mau melarutkan susu dengan gelatin, atau kalau susah kita pakai agar-agar aja. Oke, kita larutkan. Nah guys, ini tuh sebenarnya fungsinya supaya untuk menyatukan aja gitu, karena kan susunya dingin. Kita mau nyatuin dengan agar-agarnya, jadi supaya dia menyatu, mau nggak mau kita harus pakai air panas. Kan kita nggak mau dimasak, jadi cukup pakai air panas aja. Nah, setelah dia sudah larut, kita masukkan ke adonan kue yang tadi ya guys. Kita masukkan si campuran susu sama agar-agarnya tadi. Kemudian kita blender lagi supaya dia menyatu dengan yang lain. Dan supaya dia juga lebih mengembang. Oke, setelah itu kita masukkan whipped cream yang sudah kita blender sebelumnya. Kalau misalkan kalian nggak punya blender, kalian bisa menggunakan yang kocokan telur, atau bisa juga pakai pakai sendok, tapi dengan kocokan yang agak kencang ya. Adonannya dia udah kaku kayak gini, gitu. Kita masukkan coklat cair, coklat yang tadi kita cairkan.
bolak-balik doang gitu loh guys. Agar apa? Supaya dia tuh nggak kempes. Kalau misalkan aduknya itu terlalu kencang, itu nanti kempes. Jadi kayak kita cuman meratakan aja gitu loh, meratakan coklatnya seperti ini. Oke, ini udah cukup, dia udah merata. Jangan terlalu lama, nanti takutnya kempes. Ya, udah kayak gini aja. Yang penting dia sudah rata. Kemudian kita ambil Oreo yang sudah ada dari freezer tadi, dan ini udah keras banget, dia udah bagus banget dan dia udah kayak nyetak gitu. Kita taruh adonan kuenya di atasnya dan kita ratakan seperti ini. Oke, setelah rata udah kayak gini, udah bagus. Kemudian nanti kita ketuk-ketuk sedikit sebentar, supaya apa? Supaya tidak ada angin di antara atau di dalamnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Oke, jadi sekarang kita mau bikin toppingnya. Caranya kita pakai coklat putih yang kita cairkan, dan caranya sama seperti mengencerkan coklat hitam. Oh iya, tipsnya kalau misalkan biar cepat meleleh, itu coklat putihnya kita diamkan dulu di suhu ruangan, jadi gampang melelehnya. Kemudian kita masukkan krim. Kemudian kita aduk biar tercampur antara coklat putih dengan krim. Nah, ini kayaknya udah tercampur antara coklat putihnya sudah meleleh dengan krimnya. Udah, setelah itu terus kita ambil adonan kue yang tadi kita masukkan ke dalam freezer. Oke, sepertinya dia sudah mengeras, sudah bagus banget nih, udah mau jadi. Tinggal kita aplikasikan topping atasnya. Kita taruh di atasnya topping yang tadi yang kita baru masukkan dua, dan kita ratakan dengan cara menggoyang-goyangkan loyang. Dan setelah rata, kita taruh di dalam kulkas, di freezer ya guys, dan kita diamkan di sana kurang lebih 8-12 jam. Guys, jadi hari ini itu hari kedua. Cheesecake coklatnya sudah jadi. Kita ambil dari kulkas dulu ya. Oke guys, sepertinya dia benar-benar udah jadi dan ini udah keras. Kita coba keluarin dari loyangnya dulu ya guys. Gampang banget karena kemarin kita pakai kertas roti, jadi pas ngeluarinnya itu mudah banget, tinggal ditarik aja di salah satu permukaan dari loyang kertas rotinya, sorry. Kayak gini, pelan-pelan supaya cheesecake-nya nggak hancur. Aku udah keluarin dari loyang. Ini tampilannya begini. Oke, kita coba ya. Jadi kita potong. Ada. Lihat tuh teksturnya. Dia creamy banget. Oke guys, that's time to icip-icip. Nih ya. Oh. Enak banget. Guys, kalian bisa coba. Ini enak banget. Enak banget. Jadi, aku kan kemarin kasih coklat putih ya di atasnya. Ini tuh coklat putihnya bener-bener berasa banget kayak coklat putih sama susu. Tapi dia keras gitu loh, kayak coklat putih gitu. Jadi, aduh, enak banget. Terus perpaduan antara coklat sama cheesecake-nya, salah, coklat sama cheese
Itu berasa banget. Nggak ada cheesecake-nya kali ya. Terus di bawahnya tuh kayak ada dark coklatnya karena ada apa namanya, Oreo gitu tadi. Kan kemarin pakai Oreo ya. Terus, oke, kita coba pakai apa namanya, strawberry. Asam. Kalian mesti coba. Ada program diet aku gagal. Oke guys, kalau kalian merasa video ini berguna, kalian bisa share resep ini dan video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Link di sini, sosial media di sini, atau yang di sini, atau yang di sini. Pokoknya, kalau misalkan kalian ada request atau pengen icip-icip resep lain, bisa tag di Instagram aku atau komen di bawah ya. Oke guys, kalau gitu see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.